dalam rangka untuk memberikan atau menindaklanjuti semangat dari Bapak Presiden, di mana telah menerapkan satu kebijakan politik pembangunan sektor pertanian di Indonesia untuk menuju swasembada pangan. Ini harus menjadi salah satu komitmen kita bersama. Namun tentunya ini kami melihat bahwa ada hal-hal yang terkait dengan konsistensi daripada pemerintah, bahwa anggaran untuk sektor pertanian itu masih jauh daripada apa yang kita harapkan. Karena memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun, apalagi kalau saya melihat secara tidak mendalam, karena kami belum mendapatkan laporan audit BPK, itu ada penurunan terhadap masalah kualitas dan kemudian juga anggarannya. Ini juga harusnya menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, saya mohon kepada teman-teman yang di Komisi 4, nanti yang mungkin pada posisi badan anggaran, mohon kiranya ini menjadi perhatian untuk mendukung bahwa swasembada pangan ini adalah merupakan program prioritas daripada pemerintah dan negara bahkan. Ini mohon nanti teman-teman banggar bisa mendorong ke sana. Dan kedua, Pak Menteri, kami menarik bahwa kita memiliki 30 juta lebih daripada petani kita. Yang selalu kami sampaikan bahwa petani kita ini 70% adalah petani kolonial atau usia di rata-rata 60 tahun ke atas. Bahkan milenialnya itu jauh lebih rendah dibandingkan petani kolonialnya. Tadi pagi Pak Menteri, kami kebetulan mengikuti satu diskusi yang menarik, yaitu yang disampaikan oleh seorang tokoh muda yang kebetulan ini adalah seorang profesor yang ditarik Pak Presiden dari luar negeri menjadi Menteri Pendidikan tingkat tinggi, wakil, yaitu Profesor Stella. Ini luar biasa. Ada pertemuan di Kadin Indonesia yang mengumpulkan para ekonom kurang lebih 100 orang, para profesor doktor, guru besar. Yang saya menarik dalam kesimpulan yang disampaikan adalah bahwa untuk menuju sebuah keberhasilan program yang unggul atau program daripada negara, itu harus didasari dengan kemampuan kekuatan kita sumber daya manusia. Nah, ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan almarhum Profesor B.J. Habibie, bahwa untuk menuju negara yang unggul itu harus memiliki sumber daya manusia yang unggul. Nah, sektor pertanian kita ini sangat rendah. Nah, oleh karena itu ini adalah tugas kita. Saya sepakat bahwa untuk sementara ini, dari 70% ini, kemudian harapan kami dengan keterlibatan daripada TNI dan Polri ini hendaknya juga perlu dilakukan reevaluasi, Pak. Reevaluasinya adalah agar 70% atau dari 30 juta ini, petani ini ditempatkan di depan. Sedangkan TNI Polri ini adalah memberikan pendampingan. Karena tingkat disiplinnya ditingkatkan, kemampuannya ditingkatkan. Oleh karena itu, di dalam postur anggaran ini, Pak, bimbingan teknis itu menjadi penting. Karena ini adalah ilmu. Sekarang ini banyak sekali yang namanya petani-petani kita, selama kami menyelenggarakan BIMTEK itu, Pak, mereka merasa kehausan karena apa? Pembicara-pembicara dari pusat maupun dari daerah atau dari perguruan tinggi yang turun di daerah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu bimbingan teknis itu menjadi bagian penting dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia petani kita. Ini yang tentunya harus kita sepakati dalam rapat hari ini. Kemudian yang menarik lagi yang disampaikan Prof. Stella adalah kenapa Indonesia tidak maju? Ini kembali Pak, bahwa dari Litbang atau R&D atau riset itu ternyata tidak tepat guna. Banyak kualitas data riset yang dilakukan oleh para periset kita, konon katanya itu sangat rendah. Sangat rendah karena memang sulit untuk diimplementasikan. Ini yang bicara adalah seorang profesor. Oleh karena itu, ini juga menjadi jadwalnya. Oleh karena itu kami mengusulkan, memang mohon maaf ini ya, sebetulnya memang BRIN ini Pak, Litbang itu harus melekat ke kementerian masing-masing. Namun ini sudah terlanjur BRIN terbentuk ya. Tapi menurut saya, Litbang itu harus melekat di kementerian masing-masing sehingga lembaga riset ini
harus betul-betul melakukan riset yang tepat guna. Seperti yang sudah dilakukan. Nah, posisi inilah Pak yang kami harapkan adalah dengan ada kualitas riset yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan, maka riset ini harus menciptakan satu target yang betul-betul bisa diimplementasikan. Yaitu salah satunya adalah bagaimana melakukan riset terhadap masalah inovasi-inovasi. Bagaimana riset ini menghasilkan inovasi terhadap masalah pangan. Katakanlah bagaimana budaya atau membudayakan makanan lokal. Ini bisa mengurangi beban daripada kebutuhan beras kita. Dan kedua, juga riset ini harus juga mulai bergerak untuk bagaimana substitusi pangan itu tidak hanya mengandalkan beras. Ini penting. Nah, itu yang selalu saya sampaikan juga kepada Badan Pangan ketika itu, Badan Pangan ini jangan masuk ke domainnya Kementerian Pertanian. Badan Pangan itu bikin perencanaan saja, termasuk salah satunya adalah mengkampanyekan supaya konsumsi beras itu dikurangi. Karena Indonesia ini termasuk negara yang paling per kapita mengkonsumsi berasnya tertinggi. Di antara negara-negara ASEAN saja hanya 69 kilogram, sedangkan orang Indonesia itu masih di atas 100 kilo. Kalau itu bisa dikampanyekan, maka substitusi pangan itu bisa bergerak. Seperti singkong dan sebagainya, ini juga bisa menjadi alternatif sagu, jagung, dan sebagainya. Nah, ini yang tentunya menjadi perhatian kita. Kemudian yang menarik Pak, ini juga Indonesia ini masih banyak, ya, terutama perguruan tinggi. Memang ini kita akui, banyak sarjana pertanian yang lulus, tetapi mereka itu juga tidak memahami apa yang dimasukkan pertanian. Nah, oleh karena itu, ini juga salah satu yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana supaya yang disampaikan Pak Menteri tadi, ini bagus sekali anak-anak muda diberikan motivasi, namun harus pasti Pak. Ya, harus pasti kebijakan-kebijakan itu harus pasti bisa diimplementasikan seperti tadi kebijakan yang terkait dengan masalah anak-anak muda yang mengelola arsintan dan kemudian bisa menghasilkan lebih daripada 10 juta. Ini menarik Pak, kan Bang, ini sudah kita lakukan kajian-kajian yang lalu dan kita juga melakukan. Namun Pak, ini tidak bisa yang namanya kegiatan seperti ini hanya mengandalkan postur APBN. Yang penting itu terobosan ke Pak Menteri Pertanian ini dengan Kementerian Keuangan dan BI tentunya. Bagaimana supaya anak-anak muda ini bisa dibina, dididik, dan kemudian mereka mendapatkan fasilitas kredit lunak, Pak. Kredit lunak. Kredit lunak itu adalah supaya mereka itu setelah tahu ada role model yang Bapak buat, itu mereka ketertarikan untuk mulai investasi alat-alat pertanian. Sebagaimana yang kita ketahui Pak Menteri bahwa program yang Bapak berikan itu menarik. Karena ternyata mereka itu kalau manajemennya bagus, satu kombin itu bisa menghasilkan puluhan juta dalam 1 bulan. Namun tentunya pengguna ini harus teratur manajemennya. Nah, inilah pentingnya skill. Oleh karena itu bimbingan teknis itu adalah antara juga memberikan pendidikan kepada mereka-mereka. Saya kemarin Pak dengan Pak Dirjen Tanaman Pangan itu di Sidoarjo Pak. Ini saya agak kecewa sedikit waktu itu. Kenapa? Karena kelompok tani yang diberikan diesel alat pompa itu, begitu mereka itu mencoba, itu dia nggak tahu ini kok nggak bisa keluar airnya ya gitu. Karena mereka tidak diberikan pendampingan oleh distributornya. Begitu silakan dilepas. Nah, ini nggak boleh. Setelah kami beritahu, Pak, tolong itu ibaratnya seperti mobil. Kalau lama tidak dipakai yang menggunakan karburator, harus dipancing dulu. Kita minta, coba dibuka bautnya itu sama teman-teman. Bautnya dibuka, kemudian kita kasih kucur air, baru airnya keluar. Nah, posisi ini anggota DPR, Pak, yang menyampaikan. Bukan kelompok tani. Nah, itu orangnya di sana itu, Pak Triyono. Saya yang lihat Pak Dirjen juga saya panggil tuh langsung waktu itu. Nah, posisi-posisi ini Pak juga untuk yang di alat-alat lainnya. BIMTEK ini penting Pak. Karena inovasi, atau kemudian juga teman-teman itu seperti yang kami lakukan di beberapa daerah, hampir semuanya dari kelompok-kelompok yang dibina oleh anggota komisi ini Pak. Inovasi terutama membuat pupuk Pak. Pupuk yang dibagikan melalui program UPO juga menarik. Karena ternyata bisa lebih produktif untuk memberikan pupuk alternatif. Nah, namun tentunya ini kan tidak bisa mengandalkan program-program sosial.
Nah ini yang saya lihat bahwa kalau kita mengadakan program sosial maka target sasaran daripada konsep pembangunan sektor pertanian ke depan yang berkelanjutan itu mungkin tidak akan tercapai karena kita postur anggaran Bapak itu kan naik turun. Kadang-kadang naik itu diturunkan lagi, kadang-kadang dia udah fix kemudian minta harus pada penghematan. Ini kan nggak sustain namanya. Padahal untuk sektor pertanian ini harus sustain, harus di depan daripada yang lain-lainnya. Jadi posisi-posisi ini. Terakhir Pak, kami menyampaikan apa yang disampaikan Bu Ketua tadi adalah mengenai masalah sistem distribusi pupuk. Kalau tadi saya melihat paparan Bapak bahwa sistem distribusi pupuk itu langsung ke petani kami sepakat. Namun tentunya mekanisme ini harus disempurnakan Pak. Penyempurnaannya adalah bagaimana keterlibatan daripada pemerintah ini dalam mengatur distribusi pupuk. Sebetulnya yang menghambat terhadap masalah program distribusi pupuk subsidi ini adalah sebagaimana yang telah Bapak sampaikan beberapa waktu lalu, birokrasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu keberanian Bapak untuk memangkas ya kementerian-kementerian lain tidak terlibat itu kami dukung bukan 100% Pak, 1000%. Karena kami sudah menyampaikan berkali-kali dan tidak pernah dijalankan waktu itu. Nah, kemudian kalau itu sudah dipangkas, Pak, itu akan seperti jalan tol, Pak. Itu sudah hilang semuanya. Oleh karena ke depan kebijakan untuk sektor pupuk subsidi ini tidak lagi berbasiskan kepada manusia, Pak. Bukan kepada orangnya, bukan kepada petaninya. Karena program ini adalah bukan program sosial. Kalau program sosial itu adalah memberikan bantuan untuk dimakan hari ini, seperti beras dan lain sebagainya. Tetapi program yang kita berikan subsidi tujuannya adalah untuk meningkatkan daripada produksi pangan. Oleh karena itu basisnya adalah berbasis kepada lahan, bukan kepada manusia, geospasial. Nah, kalau geospasial ini ukurannya adalah lahan ukuran sekian, kita kasih pupuk sekian, kemudian outputnya adalah produksi. Tapi kalau itu kita berikan kepada manusia, outputnya adalah hanya masuk ke WC. Karena pupuk itu diberikan langsung dijual kepada pengepul, diolah lagi menjadi pupuk non-subsidi, itu yang disalahgunakan. Nah ini permainan itu ada di bawah. Oleh karena itu Pak, kebutuhan pupuk ini juga harus jelas. Kebijakan pemerintah ini, apakah pemerintah itu akan memberikan kebijakan pupuk ini seluruh jenis tanaman pertanian? Menurut saya tidak. Karena tidak mungkin postur anggaran APBN kita memenuhi, mencukupi. Nanti Bapak yang akan banyak dituntut oleh petani. Kita tidak mau sebagai mitra, kami juga menyelamatkan, mengamankan daripada posisi mitra kita. Oleh karena itu ke depan Pak, harus ada ketegasan daripada pemerintah, jenis-jenis untuk tanaman apa yang harus disubsidi. Ini penting. Saya sekali izin Mbak Tuti menyebut nama Pak Harto. Di era Pak Harto dulu Pak, itu jelas. Pupuk yang disubsidi itu jenis tanamannya jelas Pak. Sehingga disitulah posisi pupuk subsidi itu tepat sasaran. Katakanlah dibatasi 4 komoditi, 5 komoditi. Tapi yang betul-betul adalah untuk yang namanya ketahanan pangan nasional, untuk swasembada pangan. Tapi kalau ini tidak ada pengaturan jenis Pak, ini semuanya minta Pak. Dari mulai kangkung, dari mulai bayam, mulai sampai jagung, sampai mulai tebu. Orang tebu itu orang-orang kaya semua, Pak. Singkong itu juga orang-orang kaya semua, Pak. Karena ada subsidi yang murah, maka dia berebut di situ. Ini persoalan serius yang harus diatasi oleh pemerintah. Nah, kemudian Pak, ini juga ada beberapa lagi yang terkait dengan masalah lahan. Ini verifikasinya itu harus dilakukan di tingkat desa, supaya kepala desa juga bertanggung jawab agar lahan-lahan yang betul berbasis ini adalah lahan yang tidak double dipengeluarkan pupuk subsidinya. Oleh karena itu Pak, saya terakhir ini masih mengusulkan agar distributor itu tetap dipertahankan Pak. Kenapa distributor dipertahankan? Karena distributor itu merupakan badan usaha yang dapat menjadi objek daripada audit. Karena ini adalah pupuk subsidi kan uang negara yang harus dikembalikan. Nah, kalau ini tidak, maka ini akan terjadi gagal bayar seperti yang lalu. Di era Pak Habibie dulu, Pak, pernah kegagalan KUT, KUD, itu gagal total, Pak. Karena mereka tidak auditable.
Dan kemudian akhirnya itu menjadi yang namanya kredit macet. Dan itu kalau udah kredit macet Pak susah. Ketika itu saya di Kadin Indonesia Pak, itu menjadi ketua tim untuk penghapusan utang. Tetapi tidak pernah tercapai. Karena apa? Karena ketika itu almarhum Pak Menteri Koperasi Pak bukan setelah itu yang nyalon presiden nggak jadi itu gagal. Pak Adi Sasono. Ternyata Pak Adi Sasono almarhum, mohon maaf ini, itu menciptakan koperasi abal-abal. Ada koperasi yang betul-betul petani, tapi ada koperasi yang abal-abal. Koperasi abal-abal itu adalah menjadi kepanjangan tangan untuk mencalonkan presiden ketika itu. Disitulah kami kesulitan Pak untuk melakukan evaluasi. Nah ini jangan sampai terjadi juga di kelompok tani. Oleh karena itu auditable ini penting Pak. Dan distributor itu juga memiliki jaminan gudang untuk stok, buffer stok produksi pupuk subsidi. Karena perusahaan atau dari PIHC itu tidak mungkin Pak akan bisa mendistribusikan sampai kepada kelompok-kelompok tani di tingkat desa. Itu kesulitan. Dan juga kemudian distributor ini juga memiliki jaminan permodalan untuk penebusan pupuk subsidi. Kenapa itu terjadi? Karena itu adalah tadi karena kegagalan KUT itu akhirnya dulu kita bikin kebijakan supaya industri ini aman pembayarannya, maka perlu distributor. Oleh karena distributor harus menempatkan uang deposit. Dan mereka harus nebus DO, Pak. Jadi pertanggungjawabannya ada di situ. Jadi uang negara aman, kemudian memiliki pengangkutan yang belum betul bisa mendistribusikan door to door sampai kepada tingkat desa. Armadanya. Dan kemudian SDM yang terudi di administrasi pupuk subsidi sesuai dengan aturan BPK. Kalau nanti tidak Pak, Bapak akan dihajar lagi oleh BPK. Karena tidak auditable yang namanya Gapuktan. Mohon maaf, kelompok tani Pak yang kita bantu program dari Kementerian Pertanian yang bagus-bagus itu Pak. Ketika bikin proposal sederhana saja Pak, itu harus bayar orang Pak. Karena tidak mempunyai kemampuan, apalagi alat kelengkapannya ini. Oleh karena itu, distributor ini memiliki performance bond yang dijaminkan di bank untuk menggaranti bahwa uang negara itu akan kembali. Namun tentunya kami sepakat bahwa untuk keputusan terhadap siapa yang berhak menerima, siapa yang akan mendapatkan penunjukan itu adalah satu atap hanya satu kementerian, yaitu Kementerian Pertanian. Itu kembali seperti Pak Harto dulu, Pak. Jadi tidak ada lagi subsidi pupuk yang tujuannya untuk rakyat itu ada Kemenperindak mengatur, kemudian ada Menko Perekonomian mengatur, ada menteri yang lain. Enggak, hanya satu Pak, Kementerian Pertanian. Jadi gubernur, bupati hilang, langsung dinas pertanian, langsung kepada Bapak memutuskan langsung distributor. Kontrolnya mudah. Nah ini juga memudah terhadap masalah digitalisasi. Digitalisasi itu nanti juga bisa dilakukan melalui distributor Pak. Karena kalau kita sampai ke tingkat desa, ini kesulitannya adalah tidak semuanya desa itu bisa ada sinyal. Masalah teknologi ini Pak. Karena di pelosok-pelosok desa susah untuk mendapat sinyal. Oleh karena itu sistem penebusan ke depan itu Pak, tidak perlu lagi menggunakan foto, tidak perlu lagi menggunakan tanda tangan, hanya NIK, hanya KTP dan NIK saja. KTP dan NIK itu sudah cukup Pak. Jadi tidak perlu Pupuk Indonesia mewajibkan ada tanda tangan, ada foto, apalagi bawa sertifikat. Itu enggak, hanya NIK saja. Begitu NIK diklik, udah selesai di situ. Namun untuk basis daripada pembinaan karena bukan lagi orientasinya kepada manusia, hanya kepada lahan, inilah pentingnya data itu Pak dari desa. Kepala desa harus bertanggung jawab untuk data, bahwa data yang diberikan ini betul-betul valid untuk penting itu. Untuk itu Pak Menteri, ini adalah hasil daripada diskusi kemarin kami satu hari, dan harapan kami ini bisa dijadikan masukan, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang diinginkan Bapak Presiden bisa tercapai. Namun keputusan yang kita ambil tidak hanya keputusan yang sifatnya populis, tapi keputusan yang betul-betul mengamankan uang negara, tetapi percepatan terhadap distribusi pupuk sampai tingkat petani juga tercapai. Bapak sebagai penanggung jawab tunggal di situ. Tidak ada lagi
Menko ini, Menko itu hanya kebijakan satu atap di Menteri Pertanian. Itu kami dukung sebenarnya Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ingin menyerahkan kepada Pak Menteri untuk dijadikan bahan pertimbangan karena mohon maaf Pak, ini ada satu lagi yang ketinggalan, yaitu kenapa distributor itu harus dipertahankan. Mereka itu udah investasi Pak. Sedangkan yang diinginkan Bapak Presiden kan menggalakkan ekonomi dari daerah. Baik Pak. Ini luar biasa cukupnya. Nah, oleh karena itu ini saya sampaikan jumlah daripada distributor. Saya bukan distributor, tapi saya sebagai anggota DPR harus membuat kebijakan yang objektif, bukan atas dasar subjektivitas. Bisa langsung diserahkan Pak Firman. Selanjutnya bersiap-siap Ibu Dwita Aryagunadi dari Partai Gerindra. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Indonesia.